The waiting game sekali ini atau minggu ini di awal bulan Juni yang terbaru kita harus berhadapan dengan dua kandidat berita utama yang berpotensi menggerakkan sentimen market. Pertama yaitu ECB, kemungkinan akan mengumumkan tingkat suku bunga acuannya di hari Rabu atau Kamis mendatang. Tapi yang tak kalah lupa juga adalah data non-farm payroll di hari Jumat. So, bagaimana outlook dan juga pertimbangan-pertimbangan termasuk apa yang terjadi setelah pertemuan OPEC di tanggal 2 kemarin? Begini ulasannya. Oke, setelah kemarin di hari Jumat kita tutup dengan data inflasi PCE yang relatif lebih rendah daripada ekspektasi. Kemudian ya setidaknya ada salah satu yang turun ya. Setelah kemarin terlihat bahwa data inflasi inti ataupun inflasi utama kaitannya dengan basis tahunan ataupun basis ya bulanan, kita ternyata melihatnya di basis bulanan terjadi penurunan yang relatif memberikan kabar bagus, yaitu core PCE yang berada di 0,2% berbanding dengan sebelumnya 0,3%. Walaupun angka ini tidak cukup, tapi at least pergerakan marketnya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan kemarin. Nah, masalahnya setelah itu ternyata PR utamanya belum selesai, karena setelah inflasi PCE, maka market akan meninjau kembali beberapa data ekonomi yang akan dirilis minggu ini. Ada job openings, kemudian ada data ADP, lalu kemudian ada ISM Manufacturing PMI yang nanti akan dirilis nanti malam. Kemudian di hari Jumat terkait dengan data jobless rate atau unemployment rate, kemudian average hourly earnings, dan tentunya non-farm payroll. Nah, ini kaitannya dengan bagian yang pernah kami sampaikan di minggu lalu, kita akan menggunakan bagian yang sama. Artinya, semua prediksi ataupun semua data-data ekonomi yang hadir di minggu ini akan sangat mempengaruhi atau akan diberikan menjadi pertimbangan bagi Fed di dalam FOMC meeting 2 minggu ke depan. Artinya kita akan melihat di sini FOMC meeting kemungkinan akan memberikan keputusannya based on data ekonomi. Nah, kalau ternyata datanya relatif lebih lemah dan itu yang diharapkan oleh pasar ataupun bahkan Federal Reserve, maka kemungkinan itu akan membuka peluang untuk mengantisipasinya, memberikan kesempatan untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Entah itu di Juli ataupun September. Yang jelas bukan Juni ya, karena kita sudah sempat mengatakan ini 2 minggu sebelumnya, tidak ada pemangkasan di bulan Juni, tidak ada kenaikan di bulan Juni. Tapi yang akan kita perhatikan adalah dot plotnya. Jadi data ekonomi ini akan sangat penting untuk memberikan proyeksi dot plot suku bunga yang akan diumumkan di tanggal 12 atau 13 Juni. Nah, kemudian kalau ternyata datanya lebih tinggi dari ekspektasi, tentunya ini akan sedikitnya mengurangi ekspektasi dari market yang mengharapkan untuk segera melihat pemangkasan suku bunga tersebut terjadi di tahun ini. Ya, lagi-lagi, ekspektasinya Juli atau September tidak ada bedanya. Yang terpenting adalah bagi market, apakah itu akan membuka peluang atau tidak sama sekali. Itu yang akan menjadi catatan paling penting. Nah, satu sisi teman-teman, kondisi dari pertemuan OPEC kemarin ternyata hasilnya tidak disangka-sangka. Ya, kalaupun kita bicara tentang hasil yang sudah pasti, adalah mereka melanjutkan pemangkasan produksi dan nilainya juga relatif sama untuk 3 bulan ke depan sebesar 2,2 juta barrel per hari. Jadi ini sebetulnya kalau teman-teman lihat dari bagian yang kemarin kami sampaikan, itu berarti sesuai ekspektasi dan angkanya pun tidak berubah untuk kuartal ketiga. Nah, cuman masalahnya ada kejutan di sini, yaitu mereka akan melakukan perpanjangan produksi ataupun pemangkasan produksi tersebut senilai 3,3 juta barrel, atau lebih tepatnya 3,6 juta barrel. Tapi sayangnya, ini akan dilakukan secara bertahap dan berakhir di bulan atau di penghujung tahun 2024. Nah, yang menjadi hal yang paling mengagetkan adalah terkait pengumuman untuk rencana mengurangi pemangkasan produksi tersebut. Artinya pelan-pelan program tersebut akan dihapuskan dan itu akan dimulai bulan Oktober 2024 sampai berjenjang ke September 2025. Nah, Goldman Sachs melihat hal ini sebagai pertanda negatif karena kalau misalkan dilihat dari gejalanya, justru dengan mengurangi pengurangan ataupun pemangkasan produksi, nantinya akan terjadi oversupply kembali, di mana untuk saat ini bagi Goldman Sachs yang menjadi kendala adalah pasokan masih tetap berlebih, sementara tingkat permintaan kecenderungannya masih lemah. Terlepas dari China yang katanya sudah mulai beranjak pulih dari ekonomi, tingkat permintaan bisa diharapkan untuk tumbuh, tapi Goldman Sachs melihat kondisi tersebut akan anti klimaks dan juga belum kelihatan sumber-sumbernya. Jadi kalaupun misalkan kita bicara tentang kebangkitan ekonomi China, menurut Goldman Sachs kemungkinan ini akan memperparah kondisi dari harga minyak karena tingkat permintaan yang akan relatif lebih rendah. Sehingga nantinya
hal yang diputuskan oleh OPEC Plus kemarin itu tidak cukup untuk mengurangi kelebihan pasokan minyak. Nah, satu sisi, keputusan tersebut juga akan mengakibatkan 8 negara termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab ataupun Irak untuk mulai memompa kembali produksi mereka sehingga nantinya ya perlahan berangsur-angsur akan terjadi pemulihan terkait dengan pasokan minyak. Oleh karena itu, Goldman Sachs memprediksikan harga nantinya akan bergerak di kisaran 75 sampai 85 dolar per barel. Tapi masalahnya di sini adalah apakah ini memang akan terjadi penurunan apa tidak? Pagi ini harga minyak memang dibuka dengan gap down di level 76 dolar setelah di hari Jumat kemarin ditutup di level 77 dolar. Ya, walaupun terjadi rebound sedikit ya di sesi Asia tadi, tapi ternyata ini tidak membuat dorongan yang lebih tinggi. Oke, inilah bagan yang kemarin kita buat. Apa yang menggerakkan pasar minyak? Pertama adalah kalau misalkan melanjutkan pemangkasan produksi, jelas respon sesaatnya adalah kenaikan harga minyak. Tapi yang setelah tadi kita sebutkan, ada potensi mereka akan mulai menghentikan program tersebut secara berangsur-angsur per bulan Oktober 2024 sampai September tahun depan. Maka kemungkinan kita melihatnya ada dua sisi di situ. Kalau misalkan ternyata memang sesuai dengan ekspektasi dari OPEC, yaitu ada peningkatan permintaan atau stronger demand, maka kemungkinan ini akan membuat harga minyak tetap mengalami kenaikan. Itu dengan catatan, kita baru bisa melihat tersebut kalau misalkan katakanlah ada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dan itu berarti dilihat dari data GDP. Nah, sementara GDP kemarin kalau kita lihat dari Amerika sendiri sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan ekonomi. Artinya, di bagian yang kedua kita melihat ada weaker demand, potensi pelemahan terkait dengan tingkat permintaan. Dan itulah yang digarisbawahi atau digarisbawahi oleh Goldman Sachs tadi. Artinya di sini kita akan melihat potensi harga minyak cenderung mengalami penurunan. Satu sisi, kalau misalkan kita lihat dengan potensi tersebut, tentunya keputusan OPEC ini akan memberikan dampak yang bisa saja positif untuk ekonomi. So, kita ambil garis besar yang tadi, bahwa kemungkinan tingkat permintaannya akan relatif lebih lemah, sehingga harga minyak akan cenderung berangsur-angsur turun. Kalau itu yang terjadi, berarti kita akan bisa mendapatkan cooling off ataupun cooling down dari inflasi. Dan ingat, garis besar yang ditunjukkan ataupun yang diinginkan oleh Fed adalah mendinginnya inflasi, ditandai dengan tingkat permintaan yang relatif lebih lemah, kemudian juga kaitannya dengan harga energi yang lebih lemah. Itu dengan garis besar, kalau misalkan seperti yang katakan Lori Logan, mereka akan khawatir dengan tingkat harga minyak berikutnya atau harga energi akibat geopolitik. Nah, dengan demikian, dengan kebijakan OPEC seperti ini, kemungkinan itu akan mengakibatkan CPI atau Consumer Price Index akan relatif turun, sehingga nantinya akan bisa diharapkan untuk memangkas suku bunga lebih lanjut oleh Bank Sentral, termasuk salah satunya Federal Reserve. Dan tebak, apa yang akan menjadi positif? Ya, yang positif tentunya dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah, maka pasar saham kecenderungannya akan menjadi sisi menarik dan akan bullish. Dan juga emas yang relatif juga mengalami kenaikan karena tingkat permintaan fisik yang cenderung lebih menarik. Nah, ini berarti secara medium term ataupun jangka panjang, kalau memang ternyata kita mulai melihat ada batasan kenaikan dari harga minyak, kemudian dia kembali berangsur-angsur turun, maka bisa diharapkan harga emas pun secara bertahap pula akan kembali rebound. Walaupun seperti yang terlihat di sesi Asia ini kelihatannya masih ada penurunan, dan memang mau tidak mau market akan menantikan data nanti malam ISM Manufacturing PMI, termasuk juga data non-farm payroll di hari Jumat. Tapi jangan lupakan juga bahwa keputusan ECB pun kelihatannya itu akan sedikitnya memberikan kelonggaran bagi harga emas. Ya, kaitannya dengan harga ataupun pasar nanti malam, perhatikan data yang saya lingkari di sini. Kita punya data S&P Global terkait dengan PMI Manufacturer, tapi juga 15 menit berselang kita punya data ISM Manufacturing PMI. Mana yang harus kita lihat? Seperti yang sudah-sudah, saya selalu menegaskan, jika keduanya muncul bersamaan di hari yang sama, maka Anda harus melihat dari data ISM saja, dan itu yang akan kita coba pelajari ataupun cermati nanti malam. Artinya di sini kita butuh data ISM tersebut ada di bawah ekspektasi supaya emas kembali rebound, dan ada harapan untuk fondasi dasar sebelum hari Jumat mendatang. Nah, ini pun dengan catatan, kalau ternyata data non-farm payroll memang relatif lebih longgar atau lebih lemah, maka itu adalah ekspektasi yang diharapkan bagi para pelaku pasar terkait dengan pemangkasan suku bunga. Ya, malam nanti ISM akan menjadi primadona bagi para trader. Nah, satu sisi untuk minggu ini tentunya tekanannya adalah kepada
data dari ECB yaitu keputusan suku bunga, lalu kemudian juga data PMI manufacturer dari zona Eropa, dan itu akan menjadi landasan untuk ECB bertindak selanjutnya. Karena dipastikan untuk bulan ini mereka akan melakukan pemangkasan 25 basis poin, tapi yang masih menjadi tanda tanya besar adalah apakah mereka akan lanjutkan siklus tersebut atau akan ada jeda. Nah, otomatis yang diharapkan adalah data-data semakin lemah supaya ada alasan untuk ECB melanjutkan program pemangkasan. Nah, di sisi lain, di hari Jumat tentunya kita akan menghadapi dengan non-farm payroll. Tapi sebelum itu, data nanti malam ISM Manufacturer, kemudian di hari Rabu ada data ADP, dan juga klaim pengangguran di hari Kamis. Tentunya itu juga akan menjadi jembatan tanda-tanda apakah kita akan melihat pelonggaran ataupun pelunakan di data ekonomi Amerika atau tidak. Satu sisi, kalau kita lihat secara bagan yang sudah pernah kita lihat di sini, berarti ECB yang menjadi yang terdepan untuk melakukan pemangkasan. Sementara FOMC, walaupun misalkan kita asumsikan mereka akan melakukan kesempatan tersebut di tanggal 12 atau 13 Juni, kita harus lihat dari data-data seperti non-farm payroll, kemudian compare dengan data CPI. Secara kebetulan, CPI ternyata akan dirilis 1 hari sebelum keputusan FOMC. Jadi kalau misalkan FOMC mengumumkan suku bunga di tanggal 13 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, maka kemungkinan data inflasi tersebut akan muncul di tanggal 12 Juni. Ya, agak penasaran memang, kalau memang ternyata kita bisa dapatkan inflasi tersebut turun, kemudian NFP minggu ini juga turun, ya otomatis kita punya kesempatan melihat dot plot yang diumumkan oleh Fed memberikan alasan untuk melakukan pemangkasan di tahun ini. So, kira-kira apakah nanti malam kita akan melihat rebound untuk pasar emas mengingat penurunan sedang terjadi saat ini? Nanti kita akan lihat di live streaming di sore hari, dan sampai ketemu nanti sore.